Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari Mazda 22. Di sini kita bakal bahas ini ya, tutorial buat ini solusi numerik dari persamaan persebaran polutan, distribusi polutan di sungai. Nah, itu penurunannya kalian kan pasti udah bahas di kelas ya sama Pak Bagus pakai skema FTCS sorry, forward time centered space. Itu jadilah seperti ini persamaan diskritnya yang sudah kita diskritisasi ini bisa kita selesaikan pakai Excel. Nah, ini kita masukin semua yang kita ketahui atau yang kita definisikan di awal seperti DT, DX, kita maunya ketelitian yang berapa. DT, DX ini kita bisa atur-atur. U ini konstanta, ini kecepatan sungai ya kalau nggak salah. Terus D ini apa ya, konstanta persebaran apa-apa ya kalau nggak salah. Nah, itulah pokoknya yang ada di rumus. Nah, terus panjang sungai itu kalau nggak salah 3000 meter atau 3 kilo. Nah, terus sekarang yang perlu diperhatiin adalah T itu apa, I itu apa, T itu time index, I itu adalah spatial index. Nah, yang perlu kita lakuin sekarang buat kolom satu kolom buat si time index. Nah, ini kita buat kolomnya ke bawah. Terus yang buat ngelambangin atau maksudnya bukan ngelambangin, buat representasiin si posisinya atau si panjang sungai itu kita buat horizontal. Waktunya kita buat turun ya. Berarti waktu start dari 0, terus berarti sekarang waktu sebelumnya ditambah spacing waktu yang kita nyatain dari awal atau 0,01 jam. Ini kita drag secukupnya dulu sampai ya nggak apa-apa buat itu dulu. Nah, ini jaraknya yang horizontal 0, terus 0 ditambah dx ya kan. Kita nyatain itu dulu, kita nyalain batas-batasnya dulu. Nah, kita terusin sampai 3000. Nah, sip, kita bagusin dikit lah, Mars and center, jarak, nah biar agak beda kita kotakin deh. Nah, oke. Ini kita lihat dari problem pertama. Initial conditionnya apa? Initial conditionnya katanya sungai tidak tercemar. Berarti di waktu 0 ini nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba kecuali di titik 0,5 km atau 500 meter dari awal titik tinjau itu ada polutan sebesar 0,83 ppm. Nah, itu nanti dulu kita masukinnya. Sekarang kita lihat lagi kondisi apa lagi yang di awal-awal itu. Nah, kondisi di titik awal tinjauan itu juga nggak ada polutan, ya kan? Masuk akal. Karena pernyataan di soal adalah kecuali di titik 500 aja nih yang ditaruh polutan nanti. Berarti semuanya harusnya di sini 0 semua. Di sini harusnya 0 semua. Harusnya. Tapi nanti kita lihat ya kalau kita taruh angka di sini setelah dimodelkan numeriknya. Nah, sekarang kita lihat persamaan ini. Nah, ini C T plus 1 sama I, indeks spasialnya I itu yang mana? Kita bisa mulai dari yang mana sekarang buat persamaannya? Nah, kita bisa mulai dari yang ini. Maksudnya apa? Dimulainya kayak gini. Kalau kita tulis indeksnya ya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 gitulah ya. Nah, ini kita start hitung dari sini misalkan referensinya. Terus biar maksud gua apa? Biar kita nggak bingung nih. Karena di sini persamaannya adalah C T plus 1 di
indeks ke I, nah itu sama dengan bla 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 bla. Nah, CT plus 1 ini apa? Di indeks I sama dengan 2, oke, itu kita di indeks I sama dengan 2, oke. Nah, itu waktu konsentrasi di waktu plus satunya, susah ya bahasanya. Konsentrasi di waktu setelahnya adalah sama dengan apa? Nah, itu persamaannya bilang itu kan. Berarti sebenarnya acuan kita dari sini. Nah, persamaan ini bilang atau persamaan ini digunakan buat ngisi kolom yang ini. Iya kan? Masuk akal. Karena T-nya awalnya kita ambil 1. Nah, ini T plus 1. Oke, kita langsung aja ya. Berarti di sini kita mulai ya. C T plus 1 ke I sama dengan C indeks T ke I juga, berarti T-nya yang sebelumnya, berarti yang ini, ya kan? Oke, ditambah DT kita kalikan dengan minus U. Minus U-nya mana minus U? Minus U kita pagar dikali dengan, nah, C T I plus 1. Berarti karena I-nya kita ambil tadi yang ini, I plus 1 berarti yang kanannya. Nah, dikurang dengan CT, berarti waktunya bukan yang indeks 2, tapi waktunya yang indeks 1, karena dia T doang. Tapi I-nya min 1, berarti spasial indeksnya turun 1 ke kiri. Nah, ini tutup kurung dikali 0,5, yaitu dibagi 2 ya. Terus dibagi dx. Dx-nya berapa? Ini. Kita. Nah, oke. Itu aman. Terus kita, oke, ini kurang kurung. Biar enak. Langsung aja. Nah, terus kita tambah dengan, nah, ditambah dengan D dikali, ya kan? Dikali dengan apa di sini sekarang yang kita harus hitung. C T I plus 1, berarti waktu yang sebelumnya indeks 1, terus I-nya plus 1, berarti ini dikurang dengan 2 dikali C T I, berarti T sebelumnya, dan I yang sekarang, berarti yang ini, yang 2 ini. Terus ditambah dengan C T di waktu yang ke T, ini ke 1 berarti kan. Terus spasial indeksnya mundur 1, kurang 1. Nah, berarti di situ kan. Oke. Kita tutup kurung. Terus selanjutnya kita bagi dengan apa ini? Dx kuadrat ya. Bagi dengan dx kuadrat. Nah, ini aja yang agak panjang. Agak perlu apa? Hati-hati dikit rumusannya. Sisanya tinggal drag doang kok. Nah, ini kita pastiin lagi formulanya benar. Ini tutup kurung. Ini harusnya udah ya. Semoga. Nah, ini kan 0 kan? Nah, ini kurung ya. Ini kurung udah benar. Nah, ini udah benar. Oke, ini harusnya udah benar. Ini kita tinggal drag ke semuanya. Terus tinggal drag lagi ke bawah. Sap. Nah, oke, masuk akal ya. Di sini terlihat 0 semua karena nggak ada polutan. Kita coba ya, kita tambahin polutan. Wow, tiba-tiba ada yang buang sampah atau ada yang berak di sini kan. Sap, kita masukin konsentrasi polutan ya 0,83. Nah, ini harusnya menyebar semua sini dan bisa dilihat ya. Ini. Tuh, kayak gini. Maksud soal Pak Bagus itu bilang di soal kalau nggak salah apa ya. Nah, lanjutkan sampai polutan habis keluar dari ruas sungai sesuai dengan yang diminta oleh klien. Berikan analisis standar baku mutu polutan 0,01 ppm. Nah, berarti gini, karena kita tinjauan luas sungainya cuma ada batasannya ya, 0 sampai 3000, berarti kita perlu ngitung
konsentrasi polutan total itu sepanjang ruas sungai itu berapa. Nah, kalau dari sini standar baku mutunya dibilang itu di suatu ruas atau di ruas yang kita tinjau itu harus kurang dari 0,01 ppm. Nah, yang ditanya itu di jam keberapa dia udah kurang dari 0,01 ppm. Berarti di sini kita harus buat kolom satu lagi yang menyatakan total dari konsentrasi polutannya. Berarti sum dari ini, ya kan? Ini aja yang ditotal, sub. Setelah itu baru kita drag ke bawah ya. Ntar dulu ya, ini agak nggak bisa auto karena bakal ini. Astagfirullahaladzim. Nah, begini. Ini totalnya ya. Kalau kita lihat, sub ini masih 0,1 totalnya. Masih 1 jam. Maunya totalnya itu 0,01 kurang dari. Berarti ya udah. Ini kita pilih semuanya. Kita drag ke bawah deh ya. Maunya sampai berapa banyak terserah sih. Sampai ya drag aja lah sampai kecil. Nah, ini ada meledak nih. Kenapa? Karena ininya dari sini. Nanti kalau di drag ininya jadi 1. Nah, dragnya harus segini. Sub. Nah, ini baru kita drag. Oke. Harusnya aman ini. Nah, ini udah kecil sekali ya. Nah, kita cari nih, di mana dia kurang dari 0,01. Itu analisisnya nanti bisa dicek. Kalau mau dicek kayak gini. Misalkan di 30 menit awal itu kayak gimana persebarannya, mau lihat ya. Misalkan kita lihat nih. Nih masih di sini. Coba geser lagi kalau mau divisualkan ya. Terus geser lagi ke 1,5 jam ya kan. 1,5 jam nih mana? 1 jam 30 menit. Nah, sini kan. Drag. Sub. Nah, polutannya udah geser tuh. Di sini udah ke bawah arus ya kan. Nah, coba kita lihat yang kurang dari 0,01. Berarti di mana nih? 0,01 itu. Nah, ini udah kurang dari 0,01 kan. Berarti ini jamnya di 1 jam 72 menit. Berarti ini kalau di contoh ini itu di 1 jam 70 menitan ya. Nah, itu polutannya udah sangat kecil. Nah, itu dia. Kelihatannya tinggi ya kan, tapi ini kan skalanya 0,0000. Nah, analisisnya nanti kalian plot dari waktu ke waktu, misalkan di 30 menit, di 1 jam, di plot sumbu X-nya itu panjang sungai ya, atau posisi si spatial index-nya, sama si ininya sumbu Y-nya itu adalah konsentrasinya. Dengan berbagai grafik jadinya kayak gini. Gue contohin aja deh biar enggak ini. Kan T sama dengan 30 menit ini salah. 30 menit. Mana 30 menit? Nih ya. Kita copy, ya kan? Ini kita copy, terus T sama dengan 1 jam. Kita cari yang 1 jam, mana 1 jam. Nah, ini kita copy. Habis itu T sama dengan 1,5 jam. Ini gue contohin 3 aja ya biar cepet. Nah, 1,5 jam ada di sini, kita copy. Terus, oke, baru kita plot di sini ya. Si tiga-tiganya. Nah, tinggal di plot aja nanti. Oke, ini tinggal diatur-atur, tinggal di kan kalau udah bikin 1 misalkan ya. Ini berarti T sama dengan 30 menit. Nah, X-nya berapa? X-nya apa nih kan?
X-nya tulis dulu nih kayaknya. Nah, X-nya ini, ya kan. Nah, Y-nya apa? Nah, ini. Nah, oke. Ini tinggal diambil aja lagi, tambah-tambahin kayak tadi. Nah, ini kan tadi baru 30 menit. Coba kita tambahin lagi ya. T sama dengan 1 jam. X value-nya, aduh, belum gue pindahin ke situ jadi agak bolak-balik. Terus ini, nah, nanti kelihatan bedanya tuh. T sama dengan 1,5 jam. X-nya tadi ini, oke. Terus Y-nya apa tuh? Yang di sini, ya kan? Nah, udah. Nanti kelihatan bedanya. Ini persebarannya, hilang aja. Ya, pokoknya itu ya. Nanti ini langsung di ini aja, dibuat report ya kalau nggak salah. Nah, ini diplot semuanya. Nanti jadilah kayak yang kayak gini. Oke, itu aja sih dari gua. Buat yang break nanti nyusul, buat yang polutan udah gitu aja, singkat. Cuma hati-hati aja di rumus yang tadi yang udah gue jelasin di sini. Oke, thank you udah nyimak, semangat tugasnya. Sorry kalau ada salah-salah kata atau kelibet. Kalau ada bingung tanya aja ya. Terima kasih, bye bye.